Fajar baru saja merekah di Muara Angke, namun pasar tradisional itu sudah dipenuhi bau amis ikan dan aroma bumbu dapur. Di sela riuh pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, ada getaran halus di udara, sebuah ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah di lorong sempit pasar terasa diawasi. Bukan oleh petugas keamanan, tetapi oleh sosok yang namanya membuat nyali banyak orang ciut, Bolot Gondrong. Bolot Gondrong berdiri di ujung gang pasar, tubuhnya menjulang seperti tembok kokoh. Rambut panjangnya yang kusut jatuh menutupi bahu, wajahnya keras dengan bekas luka melintang di pipi kiri, jejak perkelahian yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengenakan jaket kulit lusuh, seakan menantang siapapun untuk menolak kekuasaannya. Di tangannya, sebilah besi panjang mengetuk-ngetuk kotak kayu, menimbulkan suara yang membuat para pedagang menelan ludah. Di bawah kekuasaannya, pasar Muara Angke bukan lagi tempat yang aman. Setiap pedagang harus membayar uang keamanan, bahkan untuk sekadar menaruh lapak. Mereka tahu jika menolak, Bolot tak segan merusak barang dagangan atau memukul tanpa ampun. Pernah sekali seorang penjual ayam mencoba melawan, tapi esoknya ia ditemukan babak belur di belakang gudang es, dengan lapaknya porak-poranda. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mencoba peruntungan kedua. Namun, di balik ketakutan yang merajalela, tersisa bara kecil dari harapan. Beberapa pedagang berbisik di warung kopi tua, berharap seseorang akan datang untuk menggulingkan sang penguasa pasar. Bisikan itu bagai nyanyian lirih yang hampir tenggelam di tengah teriakan para preman Bolot. Tak seorang pun berani melanjutkan obrolan itu keras-keras, cukup satu telinga anak buah Bolot yang mendengar, hidup mereka bisa berakhir tragis. Pagi itu, Bolot berjalan melintasi deretan kios ikan, menghentikan langkah di depan kios Pak Herman, seorang pedagang tua. "Mana jatahnya?" tanyanya, suaranya berat seperti suara logam yang digesek. Pak Herman gemetar saat mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Bolot menatap uang itu dengan tatapan meremehkan, lalu mencomot tambahan ikan segar dari lapak itu tanpa izin. Pedagang lain hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk, takut ikut menjadi sasaran amarah. Dari kejauhan, seorang perempuan asing memperhatikan semua itu. Ia berdiri di bawah pohon tua dekat gerbang pasar, keranjang penuh bunga segar di pelukannya. Perempuan itu tampak biasa saja, wajahnya lembut, matanya teduh, namun ada ketegasan aneh dalam cara ia mengamati Bolot. Sesekali, bibirnya bergerak seolah menggumamkan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Saat Bolot berjalan pergi, langkahnya bergema di lorong pasar yang sempit, meninggalkan aura dingin yang membuat para pedagang menghela napas lega. Tapi tatapan perempuan penjual bunga itu tak beranjak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pasar ini tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bunga-bunga di tangannya, melati putih dan mawar merah, tampak kontras dengan kengerian yang baru saja ia saksikan. Di bawah cahaya matahari yang kian terang, pasar Muara Angke berdetak seperti biasa, namun sesuatu telah berubah. Di antara keramaian yang penuh kepura-puraan, sebuah janji diam-diam lahir, janji seorang perempuan untuk menghancurkan tirani Bolot Gondrong. Belum ada yang tahu namanya, apalagi kekuatan yang ia miliki. Tapi angin laut yang bertiup lembut seakan membawa bisikan baru, perlawanan telah dimulai. Nama perempuan itu akhirnya mulai terdengar di telinga para pedagang, Rini, penjual bunga baru yang datang tanpa banyak bicara. Ia membuka lapaknya di sudut pasar yang jarang dipakai, di bawah pohon ketapang tua. Setiap pagi, ia menggelar kain putih sederhana dan menata mawar merah, melati putih, dan anggrek ungu dengan kesabaran yang tenang. Orang-orang bertanya-tanya mengapa ia memilih pasar yang penuh ancaman seperti Muara Angke, tapi Rini hanya menjawab dengan senyum samar. Meskipun terlihat rapuh dengan tubuh ramping dan suara lembut, Rini memiliki aura yang sulit dijelaskan. Tatapannya tajam, namun menenangkan, seolah-olah matanya bisa membaca isi hati orang. Para pedagang yang semula hanya lewat mulai tertarik untuk membeli bunganya. Ada sesuatu dalam cara Rini memberikan bunga, gerakan tangannya begitu anggun, hampir seperti tarian, yang membuat siapapun merasa dihargai. Malam-malam sepi di kos kecilnya selalu diisi dengan doa dan latihan. Di bawah cahaya lampu minyak, Rini berdiri di atas lantai papan usang, kaki dan tangannya bergerak cepat, hampir tak terlihat. Ajian langkah 1000 yang diwarisinya dari mendiang gurunya bukan sekadar jurus, itu adalah sumpah untuk melindungi yang tak berdaya. Setiap gerakan yang ia ulangi disertai bisikan lirih, kekuatan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Rini mengenang wajah sang guru,
seorang tabib tua yang pernah menyelamatkannya dari geng preman di kampung nelayan. Sang guru telah memperingatkannya, ajian ini mematikan jika digunakan sembarangan. Rini, suaranya terngiang jelas, langkah 1000 adalah pedang bermata dua. Gunakan hanya untuk melindungi, jangan biarkan amarah memandu kakimu. Ingatan itu membuat Rini menahan gejolak emosi setiap kali ia menyaksikan kekejaman Bolot Gondrong. Pada suatu pagi, Rini mendapati seorang bocah kecil menangis di samping lapak ibunya yang baru saja diacak-acak oleh anak buah Bolot. Tanpa berkata-kata, ia memberikan setangkai mawar merah kepada sang ibu, lalu menatap bocah itu dengan mata penuh keyakinan. Senyum lembutnya seakan berbisik, "Jangan takut." Momen itu membuat beberapa pedagang yang melihat kejadian itu merasakan kehangatan, seolah ada sinar harapan kecil di tengah kegelapan. Kabar tentang penjual bunga yang tidak gentar mulai menyebar. Beberapa pedagang berani datang kepadanya diam-diam, bukan hanya untuk membeli bunga, tetapi untuk mengungkapkan keputusasaan mereka. Rini mendengarkan mereka dengan tenang, mengangguk tanpa janji-janji kosong. Tapi di dalam hatinya, bara mulai menyala. Setiap kisah tentang kebiadaban Bolot adalah duri yang menusuk kesabarannya. Sore itu, angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin ke sudut pasar. Rini berdiri di depan lapaknya, memandang jauh ke arah dermaga tempat matahari tenggelam. Di balik keteduhan wajahnya, ia sedang membuat keputusan besar. Jika Bolot Gondrong terus menyiksa orang-orang tak berdosa, ia akan turun tangan. Ajian langkah 1000 bukan lagi sekadar warisan, kini itu adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan pasar ini. Ketika malam menjelang dan pasar mulai lengang, Rini menutup lapaknya. Di bawah sinar rembulan, ia melangkah ringan melewati gang-gang sempit yang sunyi. Di setiap langkahnya, tanah seakan bergetar pelan, pertanda kekuatan besar yang ia pendam. Muara Angke masih tertidur dalam bayang-bayang Bolot Gondrong, tetapi angin malam membawa isyarat halus, badai perlawanan telah mendekat, dan pusatnya adalah seorang penjual bunga bernama Rini. Pagi itu pasar Muara Angke tampak lebih gelisah dari biasanya. Para pedagang menata barang dagangan mereka dengan tangan gemetar, seolah merasakan badai yang sebentar lagi pecah. Anak buah Bolot Gondrong, 4 pria bertampang seram dengan tato di lengan, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Suara sandal mereka yang menyeret lantai semen memecah keriuhan, menjadi tanda bahaya bagi siapapun yang tak ingin kena masalah. Mereka berhenti di depan lapak bunga Rini. "Hei, penjual bunga," seru salah satu dari mereka, suaranya kasar seperti kertas amplas. "Bolot butuh jatah keamanan. Semua orang di sini bayar, jadi jangan coba-coba merasa istimewa." Rini tetap tenang, tangannya tetap sibuk menata mawar putih di vas kaca kecil. Ia tidak menatap mereka, hanya menjawab pelan, "Pasar ini bukan milik preman. Aku tak akan membayar untuk ketakutan." Ucapan sederhana itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Pedagang-pedagang lain yang berada di sekitar lapak terdiam, menahan napas. Seorang ibu penjual sayur menarik anaknya menjauh, takut akan pecahnya keributan. Wajah para preman itu memerah menahan amarah, dan salah satu dari mereka meraih vas bunga, hendak melemparkannya ke tanah. Namun sebelum ia sempat, Rini menoleh, menatap lurus ke matanya, tatapan itu begitu tajam dan dingin hingga tangannya gemetar. "Katakan pada Bolot," ujar Rini, suaranya serendah bisikan angin, "tidak semua orang bisa kalian tindas." Ada ketegasan dalam suaranya yang membuat udara sekeliling terasa berat. Preman-preman itu saling pandang, tak mengerti mengapa tubuh mereka merinding hanya karena mendengar suara seorang penjual bunga. Satu di antara mereka mengumpat, mencoba menutupi ketakutannya, lalu mereka pergi dengan langkah terburu-buru, meninggalkan lapak itu dalam keheningan mencekam. Setelah mereka pergi, beberapa pedagang mendekat pelan-pelan. Seorang bapak tua memandang Rini dengan cemas. "Mbak, kau berbahaya bicara begitu." Bolot tidak akan diam. Rini hanya tersenyum tipis, mengelus kelopak mawar merah yang hampir gugur. "Kadang ketakutan hanya akan tumbuh jika kita memberinya ruang," katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Di sudut pasar, tanpa sepengetahuan Rini, seorang bocah kurus berlari kecil menuju gudang tempat Bolot biasa berkumpul. Ia menjadi saksi seluruh kejadian itu dan tahu bahwa Bolot harus segera diberitahu. Bocah itu menahan napas, takut sekaligus bersemangat. Ia tahu ini adalah pertama kalinya ada yang menolak Bolot Gondrong di depan umum. Sementara itu, Rini membereskan lapaknya, matanya menatap jauh ke ujung pasar di mana kapal-kapal nelayan terlihat di dermaga.
Ia tahu ancaman akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Namun, dalam hatinya tak ada gentar. Ajian langkah 1000 telah menjadi bagian dari napasnya. Ia siap menanggung risiko, bukan demi dirinya, tetapi demi mereka yang selama ini tak punya suara. Di tempat lain, di sebuah gudang tua yang bau garam, Bolot Gondrong menerima laporan dengan wajah semakin gelap. Ketika mendengar kata-kata penjual bunga itu diulang oleh anak buahnya, matanya menyala penuh amarah. Ia menghantamkan tinjunya ke meja kayu hingga pecah. Seorang penjual bunga berani menantangku. Suaranya menggelegar. Di luar, langit mulai mendung, seolah alam pun tahu, konflik besar baru saja dimulai. Malam turun lebih cepat dari biasanya di Muara Angke. Hujan tipis mulai membasahi jalanan, menciptakan genangan kecil di lorong-lorong pasar yang sepi. Di kejauhan, suara ombak menghantam dermaga, seolah menjadi latar untuk badai yang akan segera meledak. Di gudang kayu yang remang-remang, Bolot Gondrong duduk di kursi reyot dengan wajah tegang. Di sekelilingnya, belasan anak buahnya berdiri dengan parang, rantai besi, dan wajah haus darah. "Besok pagi, kita tunjukkan siapa penguasa pasar ini," desis Bolot dengan suara berat. Penjual bunga itu harus tahu tempatnya. Kemarahannya begitu besar hingga udara di ruangan itu terasa panas. Anak buahnya hanya mengangguk patuh, tidak ada yang berani menantang perintah sang penguasa pasar. Di luar, kilat menyambar, menerangi rambut gondrong Bolot yang basah oleh keringat. Pagi berikutnya, suasana pasar terasa berbeda. Para pedagang bekerja dalam diam, mata mereka terus mengawasi ujung gang, menunggu sesuatu yang mereka semua takutkan. Rini tiba seperti biasa, membawa keranjang bunganya yang harum. Ia tahu ancaman itu nyata, tatapannya lebih tajam dari biasanya, langkahnya lebih tenang, seolah setiap detiknya dipersiapkan untuk pertarungan. Ketika matahari baru naik setinggi pohon kelapa, Bolot muncul. Tubuh besar itu berjalan di lorong sempit, suaranya bergema saat besi di tangannya menyeret lantai. Warga pasar menahan napas. Bolot berhenti di depan lapak Rini, menatapnya dengan mata yang menyala. "Kau berani menantangku?" Suaranya menggelegar. Rini tidak menjawab, hanya memegang setangkai melati putih dan menatapnya lurus. Bolot mengayunkan besi itu, hendak menghancurkan lapak bunga Rini. Tapi yang terjadi berikutnya membuat semua orang membelalak. Dalam sekejap, Rini menghilang dari tempatnya berdiri. Hanya hembusan angin yang terasa di wajah Bolot sebelum ia mendengar suara langkah cepat di belakangnya. Tiba-tiba, besi di tangannya terlempar jauh, dan ia merasakan sengatan dingin di pundaknya, serangan tak terlihat yang membuatnya terdorong beberapa langkah. "Ajian langkah 1000, gumam salah seorang pedagang dengan mata melebar. Rini berdiri lagi di depan Bolot, seolah tidak pernah bergerak. Rambutnya sedikit tergerai, tetapi wajahnya tetap tenang. Bolot menatapnya dengan kebingungan bercampur kemarahan. Tak ada seorang pun yang pernah berhasil menyentuhnya, apalagi membuatnya kehilangan senjata. Bolot mengaum, menyerang membabi buta dengan tinjunya yang besar. Namun, Rini bergerak seperti bayangan, terlalu cepat untuk diikuti mata. Setiap serangan Bolot hanya mengenai udara kosong, meninggalkan suara angin yang tajam. Dalam satu gerakan, Rini menyentuh dada Bolot dengan ujung jarinya, membuat tubuh besar itu terhuyung mundur. Pedagang-pedagang yang menonton menahan teriak kagum, tak percaya seorang perempuan bisa melumpuhkan sang penguasa pasar. Saat Bolot terengah-engah, Rini berbicara, suaranya tetap lembut namun tajam bagaikan pisau. "Ini bukan lagi pasar milik ketakutan. Ini rumah bagi mereka yang bekerja jujur." Bolot menatapnya dengan amarah bercampur ketidakpercayaan, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keraguan menyelinap ke dalam hatinya. Hening menyelimuti pasar, dan di kejauhan, burung-burung camar terbang rendah, seakan membawa kabar bahwa legenda baru sedang lahir di Muara Angke. Kabar tentang bentrokan antara Bolot Gondrong dan penjual bunga misterius menyebar bagai api liar di Muara Angke. Pagi-pagi buta, sebelum pedagang menata dagangannya, lorong-lorong pasar sudah dipenuhi bisik-bisik tak percaya. Mereka menyebut nama Rini dengan suara rendah, seolah takut sang penjual bunga bisa mendengar dari mana saja. Yang paling mengejutkan adalah rumor tentang kecepatannya, kecepatan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Di warung kopi tua dekat dermaga, beberapa pedagang membicarakannya dengan mata berbinar. "Aku melihatnya sendiri," kata seorang bapak parubaya sambil memegang cangkir panas. Dia bergerak, hilang, lalu muncul di tempat lain. Seperti bayangan, kata "langkah 1000" mulai disebut-sebut lagi.
sebuah legenda kuno tentang ajian mematikan yang konon sudah hilang dari dunia para pendekar. Kini, mereka percaya legenda itu hidup dalam diri seorang penjual bunga. Sementara itu, Bolot Gondrong mengurung diri di gudang, wajahnya muram dan penuh amarah. Anak buahnya yang biasanya bising kini lebih banyak diam. Mereka tahu, jika Bolot terlihat marah seperti ini, berarti badai yang lebih besar sedang disiapkan. Bolot menggenggam sebilah golok, mengingat kejadian kemarin, bagaimana ia dipermalukan di depan orang-orang yang selama ini takut padanya. Luka di pundaknya masih terasa, bukan hanya sakit fisik, tetapi juga luka di egonya yang selama ini tak tertandingi. Malam itu, Bolot memanggil beberapa preman dari pasar lain untuk memperkuat pasukannya. Itu bukan perempuan biasa, geramnya, suaranya berat seperti guntur. Tapi aku tidak peduli apakah dia punya ajian, jurus silat, atau bantuan setan. Tidak ada yang boleh merebut pasar ini dari tanganku. Amarahnya membuat lampu minyak bergoyang, bayangan rambut gondrongnya menari-nari di dinding gudang seperti makhluk buas. Di sisi lain pasar, Rini duduk di dalam kamar kosnya yang kecil. Bunga-bunga yang belum terjual tersusun rapi di sudut ruangan, mengharumkan udara yang pengap. Ia memejamkan mata, mengingat kembali kata-kata gurunya, ajian ini adalah anugerah dan ujian. Jika kau menggunakannya untuk pamer kekuatan, kau akan binasa. Rini tahu ia tak bisa terus berdiam. Bolot Gondrong akan kembali, dan kali ini ia tak hanya akan menyerang dirinya, tetapi juga semua orang yang berani mendukungnya. Pagi berikutnya, beberapa pedagang diam-diam mendekati Rini. Wajah mereka penuh harap, meski terselip ketakutan. "Mbak Rini," kata seorang ibu penjual sayur, suaranya bergetar, "hanya kau yang bisa melindungi kami. Kami tidak sanggup hidup seperti ini lagi." Rini menatap mereka satu persatu, merasakan beban harapan yang kini ada di pundaknya. Ia tahu perlawanan ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang kebebasan seluruh pasar. Di tepi dermaga, angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin dan dingin. Rini berdiri memandang horizon, matanya memantulkan cahaya matahari pagi. Dalam hatinya, ia berjanji tak akan membiarkan Bolot Gondrong menguasai mereka lagi. Ajian langkah seribu bukanlah kutukan, itu adalah kunci untuk mematahkan tirani. Setiap langkahnya kini bukan lagi milik dirinya, tetapi milik semua orang yang telah ditindas. Ketika sore tiba, awan gelap mulai berkumpul di atas Muara Angke. Bolot Gondrong dan pasukan barunya bersiap untuk langkah berikutnya, sementara Rini menutup lapaknya lebih awal, bersiap menghadapi serangan besar. Pasar tampak tenang di permukaan, tetapi di balik kios-kios ikan dan tumpukan sayur, ketegangan terasa menggantung di udara. Muara Angke berada di ambang perang, dan semua mata kini tertuju pada penjual bunga yang diam-diam menjadi legenda hidup. Malam itu, Muara Angke tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Angin laut bertiup kencang, menabrak tenda-tenda pasar yang setengah roboh. Dari kejauhan, suara kapal nelayan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti peringatan akan datangnya bencana. Di gudang tua dekat dermaga, Bolot Gondrong duduk di atas peti kayu, matanya merah membara. Di tangannya, ia memutar sebilah golok besar, memantulkan cahaya lampu minyak yang bergetar. "Mereka menertawakan kita," desisnya, suaranya serak namun penuh kemarahan. "Seorang penjual bunga mempermalukan kita di depan semua orang." Anak buahnya yang duduk melingkar menunduk, tak berani menatap mata pemimpinnya. Suara hujan yang mulai turun hanya mempertegas ketegangan di dalam ruangan. Bolot menggertakkan giginya, lalu menghantamkan goloknya ke peti kayu hingga pecah berantakan. Ia berdiri, tubuh besarnya menjulang bak bayangan raksasa di bawah cahaya redup. "Kita tidak akan menunggu mereka menyerang. Malam ini juga, kita tunjukkan pada pasar siapa penguasa sebenarnya," teriaknya. Seruan itu membuat beberapa preman bergidik ngeri, bukan karena ragu pada Bolot, tetapi karena mereka tahu lawan kali ini bukan sembarang perempuan. Kekuatan Rini telah mereka saksikan, dan ketakutan itu masih membekas di hati. Tak peduli keraguan anak buahnya, Bolot memimpin mereka keluar dari gudang, menyusuri lorong pasar yang becek. Hujan semakin deras, menimbulkan kilatan cahaya di genangan air saat langkah kaki mereka melintasinya. Mereka menendang beberapa lapak kecil yang tertutup, merobohkan meja dagangan, dan mencoret-coret dinding kios dengan ancaman. Mereka ingin menebar ketakutan sebelum menghadapi musuh utama mereka. Di sudut pasar, seorang pedagang tua mengintip dari balik pintu, menyaksikan kebiadaban itu dengan mata berkaca-kaca.
Ia memeluk cucunya erat-erat, berusaha meredam tangis sang bocah agar tidak menarik perhatian para preman. Suara hujan bercampur dengan suara kaca pecah dan kayu patah menciptakan simfoni horor yang menyayat hati. Pedagang-pedagang lain hanya bisa menahan napas, berharap badai ini segera berlalu. Rini yang sudah menduga serangan balasan itu, berdiri di kamarnya yang sederhana. Bunga-bunga di rak kayu bergetar terkena angin yang masuk melalui celah jendela. Ia menatap keluar, melihat kilatan cahaya dari pasar. Bibirnya bergerak, mengucapkan mantra kuno yang pernah diajarkan gurunya. Ajian langkah 1000 mulai mengalir di nadinya, membuat udara di sekitarnya bergetar halus. "Ini bukan tentang aku lagi," gumam Rini, suaranya nyaris tertelan oleh hujan. "Ini tentang semua orang yang berhak hidup tanpa ketakutan." Ia menutup keranjang bunganya dengan kain putih, lalu mengambil selendang tipis yang ia lilitkan di pinggangnya, bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai pengikat tekad. Setiap langkahnya terasa ringan, namun bumi seakan merespons dengan denyut yang semakin cepat. Sementara Bolot Gondrong dan pasukannya menghancurkan kios-kios di tengah hujan deras, kabar tentang kekejian itu mulai menyebar ke seluruh sudut pasar. Dari balik bayangan gelap gang sempit, Rini melangkah maju. Hujan menetes dari ujung rambutnya, tapi matanya menyala penuh keberanian. Pasar Muara Angke belum pernah melihat badai sebesar ini, dan malam itu, dua kekuatan bertolak belakang sedang bersiap untuk benturan yang akan mengguncang segalanya. Subuh menyelimuti Muara Angke dengan kabut tebal, seolah alam menahan napas menunggu pertumpahan darah. Sisa hujan semalam masih menetes dari atap seng kios-kios pasar, menciptakan suara gemericik yang anehnya justru menambah tegang suasana. Di tengah lorong utama pasar, Bolot Gondrong berdiri dengan golok besar di tangannya, wajahnya garang dan matanya menyala penuh amarah. Di belakangnya, puluhan preman memegang rantai, pentungan, dan besi panjang. Dari ujung lorong yang lain, langkah-langkah ringan terdengar mendekat. Rini muncul dari balik kabut, tubuhnya tampak kecil dibandingkan raksasa bertubuh besar itu. Namun, setiap langkahnya membawa aura yang menggetarkan. Selendang tipis di pinggangnya berkibar diterpa angin, dan di tangannya hanya ada setangkai bunga melati putih, seolah ia membawa kedamaian ke medan perang. "Kau pikir kau bisa mengusirku dari pasar ini?" Bolot menggeram, suaranya bergema di dinding-dinding kios kosong. Rini menatapnya tenang. "Aku tidak mengusirmu, Bolot. Ketakutan yang kau tabur sendirilah yang akan menyingkirkanmu." Kata-katanya terdengar lembut, namun mengandung kekuatan yang menusuk lebih tajam dari golok. Beberapa pedagang yang bersembunyi di balik pintu kayu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Bolot meraung, lalu melompat maju dengan kecepatan luar biasa untuk tubuh sebesar itu. Goloknya melayang, membelah udara dengan suara siulan mengerikan. Namun, sebelum bila itu mendekati target, Rini lenyap dari pandangan. Dalam sekejap, ia muncul di sisi lain lorong, meninggalkan bayangan samar di udara. Ajian langkah 1000 membuatnya bergerak secepat angin, nyaris mustahil diikuti mata manusia. Preman-preman Bolot menyerbu bersamaan, berusaha mengepung Rini. Tapi setiap kali mereka mendekat, sosok Rini menghilang, meninggalkan hembusan angin yang menusuk kulit mereka. Satu demi satu, mereka terjatuh, beberapa karena terpeleset oleh langkah-langkah cepatnya, yang lain karena sentuhan ringan Rini yang membuat tubuh mereka lemas seolah aliran tenaga mereka diputus. Jeritan dan suara besi jatuh bergema di lorong pasar. Bolot semakin marah. Ia mengeluarkan teriakan perang dan menghantamkan goloknya ke tiang kios, memecah kayu dan memercikkan serpihan ke segala arah. Tapi bahkan kemarahannya tak bisa mengimbangi kecepatan Rini. Sekali lagi ia menyerang, dan kali ini Rini menangkis dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, hanya sebuah desiran angin, dan tiba-tiba golok Bolot terlepas, terbang ke genangan air. Dalam hening yang mengejutkan, Rini berdiri di hadapannya, jarak hanya beberapa langkah. Nafas Bolot memburu, dadanya naik turun seperti kapal dihempas ombak. "Pasar ini bukan milikmu," kata Rini pelan, namun suaranya menggema seperti guntur di telinga Bolot. "Ini milik mereka yang bekerja keras, bukan mereka yang memeras." Bolot menggertakkan giginya, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Hujan tipis kembali turun, membasahi rambut gondrong Bolot dan wajah tenang Rini. Di balik kios-kios, para pedagang mulai menyaksikan adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tak lagi melihat seorang penjual bunga biasa, tetapi simbol keberanian yang menantang tirani. Pertempuran belum selesai, tetapi hari itu,
Pasar Muara Angke tahu, sang legenda ajian langkah 1000 telah bangkit, dan kekuasaan Bolot Gondrong berada di ujung kehancuran. Hujan deras mengguyur Pasar Muara Angke, menenggelamkan semua suara kecuali gemuruh petir yang memecah langit. Di tengah lorong yang licin, Bolot Gondrong berdiri dengan napas memburu, wajahnya basah oleh air hujan dan keringat. Sisa-sisa anak buahnya tergeletak di sekitarnya, sebagian melarikan diri, sebagian tak sadarkan diri. Tatapan liar Bolot tak lagi menunjukkan keyakinan, melainkan rasa putus asa yang mulai menggerogoti egonya. Rini berdiri beberapa langkah di depannya, tubuhnya basah kuyup tetapi gerakannya tetap anggun. Bunga melati putih yang ia bawa sejak awal kini hanya tinggal tangkai kosong, kelopak-kelopaknya gugur selama pertempuran. Namun, tatapannya semakin tajam, penuh tekad. Angin membawa desiran suara ombak, seolah mendukung langkah-langkahnya. Bolot meraung marah, memungut sebatang besi yang tergeletak di tanah. Aku, Bolot Gondrong, tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Ia menerjang, besinya mengayun bagaikan badai. Tapi lagi-lagi Rini lenyap dalam sekejap, muncul di belakangnya dengan kecepatan yang mustahil dipercaya. Sebuah hentakan ringan di bahu Bolot membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan, jatuh berlutut ke genangan air. Dalam amarahnya yang membabi buta, Bolot bangkit lagi dan menyerang tanpa arah. Tapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Nafasnya memburu, matanya semakin kabur. Ajian langkah 1000 membuat Bolot seolah melawan bayangan. Setiap kali ia mencoba memukul, yang ia tembus hanyalah udara kosong. Perlahan, rasa takut merayap masuk, rasa yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun berkuasa. Rini mendekat, gerakannya tenang bagaikan ombak yang pasti datang ke pantai. Ia berhenti tepat di depan Bolot, lalu berbisik, "Ketakutanmu sendiri yang menghancurkanmu, Bolot. Bukan aku." Kata-kata itu bagai palu godam memecahkan harga dirinya. Bolot terdiam, matanya berkedip cepat, mencoba memahami bahwa kekuasaannya bukan hanya runtuh, tetapi hilang sama sekali. Petir menyambar tak jauh dari pasar, cahayanya menerangi wajah-wajah pedagang yang mengintip dari balik kios. Mereka menyaksikan Bolot Gondrong yang selama ini tak tersentuh, kini tersungkur di lumpur. Tak seorang pun bersorak, keheningan itu adalah bentuk penghormatan terhadap momen bersejarah, runtuhnya seorang tiran. Perlahan, Bolot menjatuhkan besinya ke tanah. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan saat ia berkata, "Aku kalah." Tak ada lagi kesombongan dalam suaranya, hanya penyesalan samar. Rini tidak menjawab, ia hanya menoleh ke para pedagang yang kini berani keluar dari persembunyian. Mereka mendekat, mata mereka berbinar dengan campuran kelegaan dan rasa kagum. Bolot bangkit dengan langkah gontai, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Hujan menelan sosoknya, meninggalkan Pasar Muara Angke. Dalam keheningan yang terasa seperti pembebasan, Rini berdiri tegak di tengah lorong, wajahnya menatap langit yang mulai cerah. Di sekitar mereka, bau laut bercampur dengan aroma bunga yang basah, seolah alam pun merayakan akhir dari tirani. Pasar Muara Angke kini bebas, dan legenda ajian langkah 1000 baru saja lahir di hati semua orang. Fajar menyingsing di Muara Angke, membawa cahaya keemasan yang menembus sisa kabut dan genangan hujan semalam. Pasar yang sehari sebelumnya diliputi ketakutan kini terasa berbeda, seakan-akan setiap kios, setiap papan kayu, dan setiap sudut lorong menarik napas lega. Burung camar kembali terbang rendah, riuh menyambut hari baru. Suara ombak yang bersahut-sahutan di kejauhan kini terdengar lebih damai daripada biasanya. Para pedagang mulai membuka kios mereka, beberapa masih menatap jalanan utama dengan rasa tak percaya. "Benarkah, Bolot Gondrong sudah pergi?" bisik seorang penjual ikan tua, matanya berkilat penuh harap. Seorang pedagang sayur menimpali dengan suara bergetar, "Aku melihatnya sendiri, dia kalah." Seorang perempuan penjual bunga mengusirnya. Desas-desus tentang ajian langkah 1000 menyebar cepat, dari mulut ke mulut, seperti legenda yang lahir seketika. Rini, dengan pakaian sederhana yang sudah kering, berjalan menyusuri lorong pasar. Setiap langkahnya disambut senyum hangat dan ucapan terima kasih. Namun, wajahnya tetap tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Di tangannya, ia kembali membawa bunga melati, bunga yang ia jual setiap hari, kini terasa seperti simbol harapan baru bagi pasar. Seorang anak kecil, yang kemarin menangis ketakutan ketika Bolot dan anak buahnya mengamuk, kini berlari ke arah Rini sambil membawa bunga kertas berwarna merah muda. "Ini, untuk Kak Rini," ucapnya malu-malu. Rini berlutut,
menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca. Pasar ini milik kita semua. Jangan biarkan ketakutan lagi menguasainya, katanya lembut. Di pojok pasar, beberapa mantan anak buah Bolot berdiri terpaku, menyaksikan kebangkitan suasana yang dulu mereka rusak. Mereka tak lagi menakutkan, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan rasa bersalah. Beberapa di antaranya bahkan membantu para pedagang mengangkat peti ikan yang semalam terjatuh. Ada kesadaran pahit di mata mereka, kekerasan tak pernah membawa apa-apa selain kehancuran. Ombak menggulung lebih tenang di pelabuhan, dan angin laut membawa aroma asin bercampur dengan wangi melati. Muara Angke, yang dahulu dipenuhi teror, kini dipenuhi suara tawa anak-anak, canda para pedagang, dan tawar-menawar harga yang kembali hidup. Rini berdiri di tepi pasar, menatap pemandangan itu dengan senyum kecil. Di balik tenangnya, ia sadar tugasnya belum selesai. Keadilan bukan hanya tentang mengalahkan preman, tapi menjaga kedamaian yang rapuh. Seorang pedagang tua menghampirinya, memberikan sekeranjang ikan segar. "Untukmu, Rini, kami berhutang padamu," katanya dengan suara parau. Rini menolak dengan halus, lalu berkata, "Tak ada hutang. Yang kuberikan hanyalah keberanian, sisanya adalah kekuatan kalian sendiri." Kata-kata itu membuat banyak orang di sekitar mereka terdiam, merasakan makna yang lebih dalam dari sekadar kemenangan fisik. Matahari sepenuhnya naik, memantulkan cahaya ke air yang menggenang di jalanan pasar. Semua orang kini bergerak lebih bersemangat, seperti kehidupan yang telah dihidupkan kembali. Muara Angke bukan lagi pasar yang dikuasai ketakutan, tetapi pasar yang berdiri atas keberanian dan kebersamaan. Dan di antara semua kisah yang akan diceritakan turun-temurun, nama Rini, penjual bunga dengan ajian langkah 1000, akan selalu disebut dengan hormat dan kekaguman. Malam turun perlahan di Muara Angke. Pasar yang siang tadi riuh kini bertransformasi menjadi lautan lampu-lampu kecil dari kios dan warung. Ombak di kejauhan, memantulkan cahaya bulan, sementara aroma asin laut bercampur wangi bunga melati memenuhi udara. Di antara keramaian kecil itu, Rini duduk di depan kios bunganya, menatap langit penuh bintang dengan tatapan penuh renungan. Suara-suara pedagang yang bercerita tentang kejadian semalam terdengar jelas. Mereka menyebut nama Rini dengan kagum, mengulang-ulang kisah tentang ajian langkah 1000 yang menyelamatkan pasar. Beberapa anak muda bahkan menirukan gerakannya, berlari kecil lalu menghilang di balik kios, sambil tertawa. Legenda telah lahir, bukan sekadar tentang kekuatan gaib, tetapi tentang keberanian seorang perempuan sederhana. Seorang nelayan tua mendekati Rini, membawa lentera kecil. "Rini, malam ini laut tenang seperti dulu kala, sebelum Bolot Gondrong membuat semua orang takut. Kau telah mengembalikan kedamaian bukan hanya untuk pasar, tapi untuk seluruh kampung," katanya lirih. Rini hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kedamaian bukan milik seorang, Pak. Itu milik kita semua, selama kita menjaganya," balasnya lembut. Di sudut pasar, beberapa mantan anak buah Bolot terlihat membantu para pedagang menata kembali kios yang rusak. Tak ada lagi tatapan penuh kebencian. Mereka bekerja dalam diam, seakan berharap perbuatan mereka bisa menebus kesalahan masa lalu. Bagi mereka, kepergian Bolot adalah akhir dari jalan yang gelap, dan awal dari kesempatan untuk memperbaiki diri. Angin malam berhembus membawa suara ombak yang menenangkan. Rini berdiri, mengambil setangkai melati, dan meletakkannya di tempat semalam Bolot tersungkur. Ia menatap ke arah laut, lalu berbisik pada dirinya sendiri, semoga ini jadi pengingat bahwa kekuatan tanpa kasih hanyalah kehancuran. Di kejauhan, samar-samar, seolah angin membawa gumaman yang menyerupai jawaban, suara masa depan pasar yang telah bebas dari tirani. Anak-anak pasar berkumpul di sekitar kios bunga, memohon Rini menceritakan kisah pertarungan itu. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting bukan pertarungannya, tapi kenapa kita harus berani melawan ketidakadilan." Kalimat itu, sederhana tapi kuat, tertanam dalam hati mereka. Mereka takkan hanya mengingat ajian langkah 1000 sebagai kehebatan mistis, tetapi sebagai simbol keberanian yang nyata. Perlahan, Muara Angke kembali menjadi pasar penuh kehidupan. Pedagang tawar-menawar dengan suara riang, nelayan bersenandung sambil menyiapkan jaring, dan bunga-bunga Rini kembali menjadi hiasan di setiap kios. Namun, bisik-bisik tentang malam ketika seorang preman raksasa ditaklukkan oleh penjual bunga akan terus hidup, diceritakan dari satu generasi ke generasi.